ಯಾರದು? Cerita akan berfokus pada seorang kontraktor kecil yang nekat ngambil proyek besar pembangunan jalan sampai menggadaikan rumahnya demi bisa mendapatkan proyek tersebut. Beliau bernama Baskar. Mengandalkan kemampuan teknik sipilnya ditemani oleh sepupunya bernama Jana, mereka terbang ke lokasi proyek. Saat sudah sampai di bandara, mereka dijemput oleh teman si Baskar bernama Jomin, merupakan warga asli desa tempat proyek jalan akan dibangun. Chomin? ಎಂತ ಮನಮೋಹಕ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಿಂದು ಹಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪರದಾಟ ಏತಕ ಶಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಹಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆನಾ Sesampainya di Wisma, mereka disambut dengan seekor kelelawar dan faktanya itu bukan hanya satu, melainkan ada banyak sekali. ಏನೋ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Jadi apakah ini desa yang diteror serigala di scene awal tadi, geng? Sepertinya iya, tapi kita singkat waktu saja. Keesokannya saat tiba di proyek, mereka disambut oleh warga lokal bernama Panda yang mereka gandeng untuk memuluskan pembangunan dan langsung mengadakan rapat. Si Panda menyarankan bagaimana jika jalan dibangun di pinggir hutan saja, tapi itu sangat tidak memungkinkan karena biaya yang dibutuhkan pasti lebih besar, dan setelah itu lahan yang sudah berhasil mereka bebaskan pun mulai dirapihkan. Dikarenakan hari sudah sore, mereka mengantarkan si Panda ke rumahnya sambil bercerita tentang mitos desa kalau di kedalaman hutan ada virus yang mengerikan, makanya saya menyarankan pembangunan di luar hutan. Tapi ceritanya keburu kepotong oleh seekor piton besar yang lewat, tapi si Panda menganggap itu hal biasa. Selagi kita tidak mengganggu, maka mereka pun tidak akan menyerang. Lalu dia memutuskan berjalan nyeker karena rumahnya sudah dekat. Mereka pun kemalaman di jalan. Si Jo yang melihat kolebatan membanting setir hingga mobil nubruk pohon. Untungnya mereka masih baik-baik saja. Si Baskar yang kebelet pipis ngewer dulu keruyuk. Apesnya dia didatangi oleh serigala. ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಓಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಹೆದರಿಬೇಡ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಬಾಸ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ Wah, apakah itu serigala ebol karena dia demen bool? Serigala yang berhasil diusir, namun mereka bingung harus membawa si Baskar kemana, karena kalau ke rumah sakit itu pasti akan berpengaruh terhadap kelangsungan proyek. Jadi si Jo memutuskan membawanya ke dokter hewan. Dia bernama Dokter Anika. Sedikit banyak dia juga tahu bagaimana cara menangani manusia. Deep breath. Ya, keesokannya tiba-tiba si Baskar seperti memiliki kekuatan super. Indera pencium dan pendengarannya menjadi tajam. Bahkan luka di boolnya pun seketika sembuh. Katanya sudah merasa sangat baikan. Saat akan bersiap, rupanya tumbuh taring di giginya. Bahkan tubuhnya pun tiba-tiba jadi six packs tanpa harus nge-gym terlebih dahulu.
Jadi setelah itu si Baskar lanjut ke proyek, tapi sebelum itu dia penasaran dengan wangi yang dia cium dari Wisma. Faktanya itu adalah bangkai kelinci. Dia pun menceritakan kenapa semua bau bangkai jadi wangi. Cuma mereka berdua heran kenapa si Baskar bisa mencium itu padahal jarak dari Wisma lumayan jauh. Tapi sabodo lah, pertemuan dengan warga yang lahannya akan dilalui jalan pun diadakan dan semua menolak. Bahkan ada warga yang mengancam akan membunuhnya jika terus memaksa. Tapi menggandeng si panda rupanya tidak sia-sia. Dia punya satu cara yang mungkin akan berhasil, yaitu melakukan pendekatan dengan para pemuda. Jadi singkat waktu mereka berhasil mengumpulkan para pemuda dan membujuknya supaya membujuk orang tuanya untuk menyetujui pembangunan jalan yang bisa menghubungkan desa ini dengan dunia luar. Si Baskar juga menjanjikan kalau di masa depan desa ini akan disulap menjadi gedung-gedung mewah dengan lapangan pekerjaan yang luas, mal berjejer, tempat wisata, tempat nongkrong, pokoknya komplit. Dan supaya berjalan mulus, masing-masing pemuda dikasih epon. Tapi tiba-tiba pendengaran si Baskar semakin tajam. Dia bisa mendengar suara yang jaraknya jauh, seperti suara itu berada tepat di telinganya. Perut dia juga mendadak kram. Si Jana yang khawatir disarankan si panda supaya menemui dukun legend yang usianya sudah 120 tahun. Saat sampai, si Baskar langsung diperiksa, tapi tiba-tiba dia dikunculungin. Saat itulah si Baskar melihat ada penampakan sosok serigala. ಬಾಸ್ಕಿ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅವನಿಗೆ ನಡಿ. Setelah itu, si Baskar yang akan kontrol bool membuat terkejut si dokter karena luka yang begitu sangat dalam tiba-tiba sembuh dengan cepat, bahkan tidak ada bekasnya sama sekali. Si Baskar pun bercerita dan minta penjelasan medis dari beberapa keanehan yang dia alami, dan ketika diperiksa, si dokter yang tidak tahu pasti pun untuk sementara menganggap kalau si Baskar terkena rabies dan memperingatinya supaya tidak bercerita pada orang lain jika tidak mau heboh karena penduduk di desa ini sangat percaya dengan hal-hal mistis. Jadi si Baskar untuk saat ini hanya dikasih beberapa obat dan disuruh kembali lagi untuk kontrol. Keesokannya, penyerangan semalam pun langsung heboh sampai polisi mendatangi si Baskar. Masalahnya telah ditemukan jaket di TKP kejadian. Diduga itu miliknya si Baskar, tapi si panda datang katanya polisi tak usah menginterogasi si Baskar karena dia sendiri melihat kejadian penyerangan itu. Jadi yang sebenarnya terjadi, awalnya dia melihat seorang pria berjalan, tapi lama-kelamaan dia merangkak dan berubah menjadi makhluk mengerikan yang langsung mencabik si Praka. Dia sendiri tidak melihat wajah si pria itu, tapi si panda yakin kalau dia adalah virus yang selama ini kita takutkan. Kesaksian si panda membuat si Baskar terlepas dari kecurigaan polisi. Namun saat akan kembali ke proyek, tiba-tiba si Baskar merasakan mules lalu muntah darah. Dia pun segera dibawa ke si dokter Anika dan setelah diperiksa, diduga si Baskar kamarkaan. Lantas si Anika pun bertanya apa yang sudah kau makan, tapi si Baskar dia berdalih tidak makan yang aneh-aneh. Jadi si Anika pun akan memberi suntikan untuk meredakan nyeri di perutnya, tapi si Baskar yang takut suntikan secara refleks mengangkat risbang sambil mengeram. Melihat kejadian tadi membuat si Jana dan si Jo penasaran apa sih sebenarnya yang sudah terjadi pada si Baskar. Analisa pun dilakukan mulai dari boolnya yang tergigit serigala namun bisa sembuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, penciuman yang sangat tajam, ekspresi ketakutan saat dikunculungin ke air, hingga penyerangan terhadap si Prakas di mana di sana ada jaket si Baskar. Ditambah kata Bu Dokter si Baskar kamarkaan, jadi kesimpulannya mereka pun berpikir sama, yaitu seperti si dokter menganggap si Baskar terkena rabies. Jadi untuk memastikannya mereka akan melakukan tes pada si Baskar. ಹೆಲೋ ಸರ್. ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ? ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್.
Setelah nyetorin ke rumah sakit untuk dites lab tanpa mereka ketahui kalau si Baskar juga datang ke sana untuk melihat si Prakas. Anehnya padahal sudah dinyatakan meninggoy, tapi dia tiba-tiba hidup kembali dan minta si Baskar supaya mengajaknya berburu bersama. Tapi saat polisi datang, faktanya si Prakas masih terbujur kaku lalu minta si Baskar keluar karena dokter akan memeriksanya. Si dokter merasa ada yang janggal, padahal dia sudah mati, tapi lukanya berangsur-angsur sembuh. Dia pun mengaitkannya pada mitos desa si Pirustea akan berbahaya jika dibiarkan, apalagi kalau sampai banyak yang tahu. Jadi mereka sepakat akan membakar si Prakas demi keamanan dan kenyamanan. Keesokannya, si Baskar menegaskan proyek akan tetap lanjut dan segera harus mencari pengganti si Prakas, tapi mereka malah mendesak si Baskar supaya jujur tentang keanehan yang kau sembunyikan dari kami. Hal itu membuat si Baskar ngadat. Singkat waktu, malamnya hasil lab pun keluar. Mereka ngajak si dokter Anika untuk membahasnya dan memberitahu kalau di si Baskar, kata dokter, terdapat rambut, kuku, dan pecahan tulang manusia. Tapi percakapan harus dihentikan karena datang juga si Panda ke sana. Cuma kebetulan banget jadi mereka bisa bertanya, makhluk apa yang kau sebut virus itu? Jadi seperti yang kita tahu, virus itu adalah serigala yang akan mendatangimu ketika kau mencoba merusak hutan. Mereka yang didatangi maka akan berubah menjadi serigala yang bisa berubah wujud menjadi manusia. Matamu picek. Jadi mereka berdua ini tidak percaya, tapi hasil dari browsing ada penjelasan yang lebih masuk akal kalau itu adalah sebuah penyakit bernama likentropi, berupa gangguan mental di mana manusia akan mengira dirinya adalah serigala. Si Panda setuju, tapi dia menegaskan kalau yang berubah bukan hanya tingkahnya, melainkan juga dengan fisiknya. Tapi Bu Dokter tidak percaya. Dia lebih memilih memeriksa hasil lab lebih dalam lagi dan memberi isyarat supaya mereka berdua tetap merahasiakan. Sementara mereka melanjutkan obrolan dan bertanya mengenai perubahan, kapan itu biasanya akan terjadi. Si Panda menjelaskan kalau mereka beresonansi dengan cahaya bulan. Ketika virus melakukan lolongan, maka semua manusia yang terinfeksi mulai melakukan perubahan. Mendengar hal itu, mereka pun penasaran akan ngecek si Baskar dengan dalih lupa matiin kompor supaya si Panda tidak curiga. ಲೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಚಡ್ಡಿ Keesokannya, si Baskar sudah terdampar di pinggir susukan. Namun bagaimana dengan nasib si Jana dan si Jo? Dia pun bertemu dengan si Anika, tapi rupanya si Jana dan si Jo masih hidup karena mereka telah menceritakan kejadian semalam pada si Anika. Sesampainya di Wisma, dengan bukti kolor yang bolong bagian boolnya, si Baskar tidak bisa mengelak lagi dan bertanya siapa yang telah kau makan semalam. Si Baskar pun menjelaskan dia sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi, bahkan ketika bertemu kalian berdua saja dia tidak mengingatnya. Cuma yang dia tahu tubuhnya seperti dibajak, tiba-tiba tumbuh cakar dan ekor di boolku. Setelah itu sadar-sadar terbangun dalam keadaan telanjang dengan darah
darah di tubuhku. Kalian bisanya cuma menyalahkan tanpa tahu bagaimana hancurnya hidupku saat ini. Setiap hari mendengar suara yang entah dari mana itu, bahkan tak jarang hewan-hewan menggodaku, lalu membuktikannya dengan memahami apa yang diinginkan si anjing. Jadi mendengar semua keluh kesah si Baskar, mereka pun merasa iba juga. Tapi tiba-tiba ada telepon dan ternyata adalah korban si Baskar semalam. Dia adalah kontraktor kayu. Sir, CCTV footage. Kejadiannya terekam CCTV dan menemukan kejanggalan hewan mana yang pakai kolor kalau dia bukan virus. Tapi si Baskar tiba-tiba seul seperti biasa, dia akan kamerkaan setelah memangsa orang. Untungnya gak sampai muntah darah di situ. Jadi si Jana nyuruh si Baskar pergi ke klinik dokter Anika untuk minta vaksin. Dianya sendiri akan ngurus kolornya si Baskar. Dan setelah sampai, sayangnya masalah pervirusan bukanlah kapasitas dokter hewan seperti dokter Anika. Dia justru malah menyalahkan si Baskar karena telah mencoba untuk menghancurkan paru-paru India. Jadi singkat waktu saja, malamnya mereka bertiga kembali berkumpul. Si Baskar dilema parah, dia tidak bisa membatalkan proyek karena sudah mempertaruhkan segalanya. Tapi bertahan di sini juga sangat bahaya karena kalau para warga tahu si Baskar pasti akan dibunuh. Hal itu terdengar oleh seseorang yang sengaja nguping pembicaraan mereka. Lantas dia pun diburu untuk mencegah bocornya informasi ini. Dan ternyata dia adalah si Panda. Sedari awal memang sudah mencurigai mereka bertiga. Keyakinan semakin menguat saat melihat si Jana membakar kolor si Baskar. ಯಾರು ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದು? Secara terpaksa, si Baskar harus nutup mulut si Panda dengan cara menakut-nakutinya. Hal itu berhasil sampai dia benar-benar soak alias trauma berat. Ditambah lagi dengan ancaman jika si Panda tetap nekat maka si Baskar akan menggigitnya. Jadi akan sama sepertiku menjadi serigala. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಕಡ Setelah sepakat, kini tinggal mencari cara menemukan obatnya. Si Jana kepikiran dengan si dukun yang berusia 120 tahun. Mungkin dia tahu cara menyembuhkan si Baskar dan si Pandalah yang akan menemuinya. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಪ್ರಾಣಿ ನರಭಕ್ಷಕ ಆಗಿದೆ. Keberadaan si dukun ini ternyata tidak bisa ditebak. Waktu itu lagi hoki aja bisa langsung menemukannya. Dan selama si Panda terus mencari keberadaannya, para aparat juga mulai mencari keberadaan yang mereka anggap si virus. Hingga malam pun tiba. Demi keamanan si Panda menyarankan supaya pergi ke sebuah gudang, tapi mereka ada yang ngikutin. Jadi ketika hendak akan ngikat si Baskar untuk mencegah adanya korban di malam ini, yang ngikutin ternyata polisi. Dia katanya sudah curiga sedari awal, lalu mengunci mereka bertiga untuk membuktikan kecurigaannya. ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳ ನೋಡ್ಬೇಡ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಡ. ಅಣ್ಣ! ಹಿಡ್ಕೋ. ಬಂದೆ 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 ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ದೆ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Tapi seperti di pertemuan pertamanya, kali ini mereka berdua juga masih selamat karena teralihkan oleh suara teriakan si polisi yang sudah dimangsa si virus. Lalu setelah itu, si virus ngajak si Baskar pergi. Keesokannya saat si Baskar kembali ke rumah, si Jo sudah berkemas mau pergi karena ketakutan. Dia berpikir bisa saja di pertemuannya yang ketiga nanti dirinya tidak akan selamat. Tapi untungnya masih bisa dibujuk dan tidak lama dari itu si Panda datang membawa kabar baik. Semua jawaban yang mereka butuhkan ada pada si dukun yang diterjemahkan oleh si Panda. Jadi dahulu kala manusia dan hutan telah melakukan perjanjian khusus
untuk tidak saling merugikan. Tapi saat manusia melanggar, maka virus akan mendatangi mereka dan menginfeksinya untuk dijadikan tentara baginya. Hingga saatnya tiba dia pensiun, virus akan memilih salah satu tentara terbaiknya untuk menggantikan posisi dia sebagai raja hutan. Cuma penasarannya, apakah bisa orang yang terinfeksi kembali hidup normal? Dijawab si dukun, hanya ada satu cara, yaitu ketika malam tanpa bulan, si infeksius harus mengulangi kejadian saat dia terinfeksi di lokasi sama dan di bagian tubuh yang sama juga, alias si Baskar harus merelakan boolnya kembali digigit si virus. जीजे पा Jadi setelah itu mereka mengutarakan rencananya pada si dokter Anika, minta dicarikan baju zirah tapi boolnya yang bolong. Namun dikarenakan tidak ada, mereka pun akhirnya memutuskan untuk membuatnya. Setelah selesai, si Baskar mengutarakan niatnya jika dia sudah sembuh, maka proyeknya akan dihentikan dan kembali ke kota asal untuk memulai kehidupan baru. Mendengar hal itu pun sebagai perpisahan, si Anika ngajak si Baskar ke suatu tempat yang merupakan tempat favoritnya. Setelah pergi tanpa mereka ketahui kalau aparat juga mengerahkan pemburu terbaiknya untuk memburu si virus, si panda yang melihat pergerakan para pemburu bermaksud mau memberitahu si Baskar, tapi sayangnya pulsa tidak cukup. Setelah sampai, hari juga semakin memoek, si Baskar pun langsung dipakaikan baju zirah yang boolnya bolong. Hal itu bertujuan untuk menghindari si virus salah gigit. ಯಾಕೋ ಏನೋ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. Posisi si Baskar juga diatur semirip mungkin, jadi untuk memastikan target si virus benar, boolnya dilukai sedikit. Jadi kalau sudah begitu, mereka hanya tinggal menunggu kedatangan si virus saja. Ya, sayangnya rencana mereka buyar tatkala kedatangan para pemburu. Tidak ada jalan lain selain si Baskar harus mengejar si virus sebelum dia terbunuh, dan mintalah dengan baik-baik supaya menggigit kembali boolnya. Mamang, ternyata si virus adalah si dokter Anika. Dia pun mengakui itu. Awalnya si Anika memang berniat mau membunuh si Baskar, bukan sebatas menginfeksi, tapi gagal karena keburu datang si Jana dan si Jo. Hal itu dia lakukan karena si Baskar dianggap akan merusak hutan yang sudah dia lindungi selama 100 tahun. Sebenarnya si Anika punya banyak kesempatan untuk membunuh si Baskar, tapi entah kenapa dia merasa kalau si Baskar tidak sejahat yang dia kira. Justru malah sudah punya niatan akan menjadikan si Baskar sebagai penerusnya untuk melindungi hutan. Tapi ternyata lagi-lagi si Anika salah dan merasa kalau si Baskar lebih layak menjadi manusia. Maka dari itu si Anika siap untuk menggigit kembali boolmu. Baski! Belum juga sempat digigit, mereka keburu datang. Jadinya tidak jadi. Si Baskar pun menceritakan kalau si virus itu adalah si Anika. डॉक्टर अनिका Hah? गॉड Mendengar cerita si Baskar, mereka pun memutuskan akan menolongnya, dan satu-satunya cara adalah si Baskar harus berubah menjadi serigala. ಆಗು ಬೇಗ ಆಗು ಬೇಗ ಆಗು. Come on, you can do it.
ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ Ya, masalahnya dia tidak bisa melakukan itu tanpa lolongan si Anika. Ditambah ini adalah malam tanpa bulan, tapi si panda menyemangatinya supaya jangan ketergantungan sama bulan. Rasakan dan keluarkan keserigalaanmu. ನನ್ ಮಗಂದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕಿಷ್ಟು Bleweh, tidak menyerah, mereka mencoba menyulut emosi si Baskar, tapi itu juga percuma saja. Si panda pun teringat dengan perkataan si dukun, kalau hutan adalah bagian dari serigala, hutan akan selamanya ada dalam pikiran serigala. Menyatulah dan bangkitkan insting keserigalaanmu. Saat semua pemburu teralihkan oleh kelelawar, si Baskar kesulitan untuk mengeluarkan si Anika, jadi mau tidak mau harus membereskan dulu para pemburu. Bagaikan beton albiso, aneh sekali. Bisa gak berkutik padahal cuma kegencet segitu doang. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang membukakan kandang si Anika. Ternyata yang membuka adalah si dukun. Di saat mereka akan menghabisi seluruh pemburu, dihadang si dukun. Dia yang tahu kalau virus adalah pelindung hutan, minta maaf atas seluruh warga lokal maupun asing karena telah mengganggu kenyamanannya. Anehnya lagi, luka si Anika tidak bisa diregen. Apakah itu karena si Anika sudah habis masanya? Jadi si Baskar membawa si Anika ke tempat favoritnya. Di sana mereka saling berpelukan, tapi si Anika yang sudah tidak kuat nahan lagi lukanya, dia pun terperosok ke jurang. Tamat weh, berarti si Baskar jadi merenya sebagai penerus si Anika. Ujung-ujungnya mah proyek rungkad, rumah gak kebayar pasti disita. Dah lah, ganti aja namanya, jangan Baskar tapi Bangkar.